Itu bungkusnya. Ini bentuknya sudah menjadi kayak begini karena sudah kita timbang dengan pegadaian ya. Nah, ini kan ada hasil timbangannya juga, itu lembar kertas hasil timbangannya. Nah, pada saat pertama ya 2 kilo lebih, ya kan, karena dengan bungkus-bungkusnya dilakukan dan lain sebagainya. TKPA waktunya itu pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021. Jadi seminggu yang lalu pukul 08.25 WIB ya, pagi hari di pinggir jalan Dr. Muhammad Hatta di Lubu Alung, Padang Pariaman. Jadi di Lubu Alung, Padang Pariaman, tempat saya menjadi Kapolres dulu. Kapolres paling lama dalam sejarah Polres Padang Pariaman adalah saya, 2 tahun 8 bulan, Kapolres ke-17. Jadi kasusnya secara tanpa hak dan melawan hukum, ya kan, termasuk juga pemufakatan jahat, menerima, menjadi perantara, menyimpan, menguasai narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, yaitu jenis sabu. Atas nama para tersangkanya adalah saudara MAKH, mana dari ya, nomor dada 02 dari Pekanbaru, kemudian saudara IF nomor dada 17 dari Pekanbaru juga ya. Kemudian selain 2 paket besar narkotika jenis sabu yang kami sita, juga ada handphone, kemudian juga ada mobil yang digunakan untuk mengangkut berupa Suzuki R3. Pasal yang kami sangkakan ini 114 ayat 2, subsidiar 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1 dengan ancaman hukuman 5 tahun paling lama 20 tahun. Pada saat penangkapan kasus yang terakhir jenis sabu ini, kami dibantu oleh Satlantas Polres Padang Pariaman. Jadi karena yang bersangkutan ini menggunakan kendaraan mobil, kemudian lalu lintas juga cukup ramai ya, maka kami atau tim kami yang di lapangan kemudian juga berkomunikasi, minta bantuan dari jajaran Satlantas Polres Padang Pariaman untuk melakukan penyetopan terhadap kendaraan dimaksud, dan setelah dilakukan penggeledahan didapati sabu di bawah jok ya, dari bangku di sebelah pengemudi yang dibungkus plastik warna kuning di dalam tas kain warna biru, diletakkan di bawah kursi depan sebelah kiri supir ya. Yang kemudian dari penangkapan itu kami melakukan penggeledahan, ditemukan sabu, disaksikan oleh masyarakat juga di dalam proses penggeledahannya, dan kemudian kita bawa ke kantor untuk proses hukum lebih lanjut. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan press conference pagi hari ini. Barangkali nanti ada hal-hal yang akan ditanyakan oleh rekan-rekan sekalian, saya persilakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Direktur Reserse Narkoba telah menyampaikan paparan penyampaian hasil tangkapan untuk dirilis hari ini. Jadi ada 5 tersangka. Yang pertama adalah AB dengan umur 36 tahun. Kemudian yang kedua adalah ET dengan umur 38 tahun, R umur 35 tahun, kemudian MAK 52 tahun, dan IM umur 53 tahun. Jadi ada ini kan oh ya, yang ini 30 tahun dan
31 tahun IN. Jadi ada 5 tersangka yang akan dijerat dengan undang-undang narkoba, narkotika. Ancaman hukumannya adalah di atas 5 tahun. Dari hal-hal yang disampaikan tadi, mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari Pak Den. Modusnya ini apa, Bang? Kan targetnya mau yang terkenal di mana? Soalnya kan jago Sumatera, Bang. Satu aja. Modus sama budaya teman-teman. Modusnya membawa narkotika jenis sabu dari Pekanbaru ke Padang. Tujuannya adalah untuk didistribusikan, untuk nantinya dipecah-pecah, dijual, didistribusikan di wilayah Padang. Jadi itu bagus pertanyaan itu mengingatkan saya menjelaskan satu hal ini penting ini, bahwa kalau hitungan di tingkat pemakai ya, 1 gram itu bisa digunakan paling tidak katakanlah 10 orang ya, 1 gram. Nah kalau 1 gram 10 orang, 1 kilo itu 1000 gram, itu artinya 1 kilo berarti kan 10.000 pengguna. Kalau ini hampir 2 kilo ya, katakanlah 2 kilo lah ya, berarti 20.000 pengguna. Nah coba bayangkan, jadi 20.000 pengguna di Kota Padang ini berhasil kita selamatkan, kan begitu? Tepuk tangan buat kita. Begitu. 20.000 calon pengguna paling tidak bisa kita selamatkan, mitigasi dengan asumsi bahwa 1 gram itu bisa kita atau bisa digunakan oleh 10 orang. Kira-kira gitu ya jawaban saya. Soal Pak dari pada TV, Pak. Oh, iya. Tapi nanti masuk ya TV ya. Ya Pak, ini menindaklanjuti dari rekan saya tadi Pak. Ya. Ini barangnya asalnya dari mana Pak? Terus tujuannya kemana? Terus yang pelakunya ini apakah pengedar atau bandar? Ya, ini ya baik. Apakah ada jaringan antar provinsi di mana Pak? Ya. Ya, jadi kalau dari yang saya sampaikan tadi sebenarnya ada saya sampaikan bahwa ini dari barang dari Pekanbaru, ya kan, dari Pekanbaru. Tentu saja dalam hal ini nanti kita akan koordinasi juga dengan Polda Pekanbaru Riau ya, Riau berkaitan dengan tindak lanjut pengembangan kasus. Kemudian apa tadi? Jaringan terus apa lagi tadi? Apa lagi tadi? Oh ya, iya. Jadi ini termasuk di kalau yang bersangkutan ini kan yang membawa untuk dibawa ke Padang. Jadi ini bisa dikatakan kurir, gitu kan. Nah, namun apa namanya pengembangan lebih lanjut termasuk nantinya apa namanya asal barang, jaringan internasional dan sebagainya nanti di dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Ini kan umur kasus ini baru seminggu nih, ya kan? Untuk kita akan kembangkan. Ya. Ya. Begini, saya sendiri bukan saya nggak mau jawab. Ketika itu ditanyakan termasuk berapa sih 1 gramnya harganya, saya termasuk yang bukan tidak mau jawab, tetapi lebih baik tidak saya sampaikan karena ketika itu kita sampaikan nanti mau mengundang bukan karena ini bisnis menggiurkan dan sebagainya. Nah, ini kan justru kemudian menjadi satu hal yang ya menarik bagi orang. Ya, jadi mohon kira-kira menjelaskan saya seperti itu ya. Jadi ini bisnis haram, bisnis yang tidak boleh dilakukan. Jadi kalau nanti ada nominal-nominal tertentu yang seringkali kita perdengarkan ke masyarakat, apalagi dalam situasi seperti ini masyarakat kita banyak yang